Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena video ini dibikin malam, teman-teman, dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Rani Kartika dalam channel YouTube saya yang berbagi informasi seputar hukum, kampus, perkuliahan, dan mahasiswa. Pada video kali ini saya masih membagikan seputar materi perkuliahan, yaitu materi kuliah hukum perdata internasional dengan tema materi kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Jika sebelumnya pada video saya sudah menjelaskan tentang titik peralihan baik primer maupun sekunder dalam hukum perdata internasional, sekarang kita akan membahas mengenai kualifikasi. Apa itu kualifikasi? Jadi dalam konteks hukum perdata internasional, kualifikasi dimaknai sebagai pengumpulan sejumlah fakta untuk kemudian ditelaah dan ditempatkan dalam satu kategori hukum tertentu. Atau kualifikasi bermakna mengkualifikasikan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari menjadi dituangkan ke dalam istilah hukum. Kualifikasi jenisnya ada dua, yaitu ada kualifikasi fakta. Proses kualifikasi dilakukan terhadap sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan dalam satu atau lebih masalah. Lalu selanjutnya, setelah mengkualifikasi fakta-fakta dalam sebuah kasus atau perkara, kita tentukan kualifikasi hukumnya seperti apa. Kualifikasi hukum itu dimaknai sebagai penetapan penggolongan kaidah hukum dalam satu sistem hukum. Lebih rincinya, teman-teman bisa lihat skema ini. Lalu cara mengkualifikasikan perkara perdata internasional. Ketika dihadapkan pada satu kasus, untuk mengkualifikasi itu seperti apa, maka lebih dahulu kita kualifikasikan faktanya. Nah, fakta itu kita lihat dari runtutan peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi dalam perkara tersebut. Lalu tentukan dulu, ini perdata biasa atau hukum perdata internasional. Teman-teman di materi tentang titik taut sudah dijelaskan. Kalau ada unsur asing, maka sudah pasti kategorinya adalah hukum perdata internasional. Nah, misalnya antara perusahaan, lalu kemudian terjadi pelanggaran kewajiban kontraktual, di mana salah satu pihak itu melanggar ketentuan isi perjanjian yang telah disepakati, misalnya tidak membayar sejumlah uang modal, misalnya begitu ya, maka mengakibatkan terhambatnya kegiatan produksi barang sebagaimana sudah diperjanjikan. Nah, ada satu pihak yang dirugikan. Itu faktanya, misalnya berdasarkan kasusnya nanti ya. Jadi fakta-faktanya ada hubungan hukum para pihaknya yaitu perusahaan, lalu kemudian faktanya lagi ada perjanjian atau kontrak yang dibuat yang isinya tentang suatu kewajiban mereka seperti apa, lalu kemudian terjadi pelanggarannya dalam hal tadi tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual sebagaimana yang sudah diatur di dalam kontrak, gitu kan tadi. Lalu itu faktanya, maka kita akan menentukan ini kualifikasi hukumnya seperti apa. Karena ternyata untuk dari kasus tersebut berkaitan dengan masalah pelanggaran kewajiban kontraktual, berarti itu masalahnya adalah uang prestasi dalam kontrak. Nah, itu namanya kualifikasi hukum, teman-teman. Hanya saja, yang menjadi rumit adalah ketika nanti kita akan menentukan hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan HPI. Karena sudah pasti ada unsur asing, gitu ya. Nah, berbicara tentang hukum mana yang akan digunakan, maka teman-teman ingat lagi asas-asas yang ada dalam titik taut sekunder, gitu ya. Lalu teori kualifikasi itu ada dua untuk menentukan hukum mana yang digunakan. Bisa berdasarkan hukum lex fori, yaitu hukumnya hakim yang mengadili perkara, atau di mana perkara itu diajukan, maka hukum itu yang digunakan, atau bisa juga lex causi. Jadi, kalau lex causi itu adalah asas kaidah HPI yang digunakan hakim untuk menentukan penyelesaian hukum dari perkara HPI tersebut. Nah, ini dia penjabaran yang saya jelaskan berdasarkan skema ini. Oke. Susun dulu sejumlah fakta, tentukan apa kualifikasi hukumnya setelah kualifikasi fakta, dengan melihat apakah ada unsur asing. Tentukan selanjutnya, apa yang digugat atau dimohon para pihak dalam perkara tersebut. Kayak tadi, berarti minta apa misalnya? Pemenuhan prestasi, pemenuhan kewajiban kontraktual, gitu kan?
kemudian di mana perkara itu diajukan. Misalnya perkaranya diajukan di Indonesia, maka nanti hukum mana yang akan digunakan itu sangat bergantung. Hakim Indonesia akan menggunakan hukumnya berdasarkan apa? Ingat lagi asas berdasarkan titik taut sebenarnya. Hakim kemudian menentukan sistem hukum apa yang seharusnya berlaku. Jadi leg causi itu hukum mana yang seharusnya berlaku. Gitu ya. Kalau leg fori adalah hukum di mana pengajuan gugatan atau perkara itu diajukan atau hukum setempat ngomongnya gitu istilah lainnya. Apa saja hambatan dalam melakukan kualifikasi HPI? Pertama, HPI kualifikasi itu menjadi terhambat karena ada perbedaan istilah hukum. Perbedaan istilah hukum ini wajar karena ada perbedaan sistem hukum. Misalnya di hukum Prancis itu mengenal istilahnya pewarisan, tapi kalau di Inggris tidak mengenal istilah pewarisan, melainkan istilah hak janda atas harta perkawinan, misalnya begitu. Jadi ada perbedaan istilah begitu ya. Di negara sivil mengenal terkait dengan tadi udah ya, istilahnya tentang pewarisan. Lalu kalau di negara Inggris tadi tidak mengenal istilah pewarisan karena istilahnya yang mereka kenal hak janda untuk mendapatkan bagian dari harta bersama. Di Prancis harus ada perjanjian kawin misalnya, tapi kalau di Inggris tidak mensyaratkan itu. Lalu kemudian di Prancis kalau mau menikah harus mendapatkan izin dari orang tua, tetapi ketentuan di hukumnya Inggris tidak secara formal mengenai izin orang tua itu tidak merupakan sebuah kewajiban gitu ya, tapi melihat pada kemampuan dia bertindak hukum untuk melakukan perbuatan perkawinan. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang seperti itu yang membuat hakim harus berpikir keras untuk menentukan hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan perkara HPI. Maaf ya kalau agak belibet teman-teman ngejelasinnya. Lalu ada namanya teori kualifikasi. Nah ada 3. Ada kualifikasi fori, kualifikasi rekausa, dan kualifikasi bertahap. Lalu kemudian kualifikasi menurut Lefori dilakukan berdasarkan pada hukum negara para hakim yang mengadili perkara tersebut. Atau pengkualifikasian kasus HPI didasarkan pada sistem hukum negara para hakim yang mengadili. Di mana maksudnya gini, Lefori itu adalah di mana sih perkara itu diajukan, maka pengadilan itulah yang akan menentukan menyelesaikan perkara tersebut menggunakan hukum mereka. Perkara diajukan di Belanda, maka kalau pakai lex fori berarti hukum yang digunakan adalah hukum Belanda. Karena adalah hukum para hakim yang mengadili perkara. Lalu ada teori lex causa. Kualifikasi sebaiknya dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara. Menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku. Lex causa itu adalah hukum mana yang seharusnya berlaku. Dengan kata lain bisa jadi bukan didasarkan pada lex fori atau hukumnya para hakim yang mengadili perkara tersebut. Bisa jadi menunjuk kaidah hukum lain, hukum negara lain berdasarkan titik taut sekunder. Jadi didasarkan pada kaidah HPI. Kaidah HPI-nya lihat mana? Lihat pakai titik taut sekunder, gitu ya. Itu teori berdasarkan lex causa. Kalau pakai lex fori masih gampang. Kalau udah pakai lex causa, kalian harus ingat-ingat lagi titik taut sekundernya seperti apa. Dan tadi masalah perbedaan istilah hukum itu nanti juga bikin penyelesaian itu tidak semudah yang kita bayangkan dalam menyelesaikan perkara-perkara HPI. Nah, untuk kasusnya sendiri nanti mungkin kalau khusus perkuliahan saya nanti